Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya lagi di pinggiran kebun, di pinggir rumah saya teman-teman, di pinggiran Kaliwinongo, Bantul, Yogyakarta. Nah teman-teman, seperti biasa kalau sore saya ngasih makan ayam saya sambil nyiramin tanam-tanaman koleksi saya teman-teman. Kebetulan nih di pinggiran sungai saya nanam banyak tanaman nih, kayak buah-buahan kayak pepaya, plum, terus ada pohon jambu segala macam ya teman-teman. Teman-teman, sambil ini udah selesai nyiramin tanaman, ngasih makan ayam, sambil kita sekarang mau ngobrol-ngobrol santai tentang seputaran ternak ayam teman-teman. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai, nggak perlu dianggap serius, sekedar untuk obrolan sore ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman. Yuk kita lihat koleksi ayam saya. Oke teman-teman, ini beberapa koleksi ayam saya. Saya jagonya punya 1, 2, 3, 4. Yang lain saya kasih tetangga. Yang bagus-bagus saya kasih tetangga. Nah teman-teman, obrolan kita di sore hari ini masih seputaran ayam jenis koi sama turunannya. Asal muasalnya pertama kali yang datang dari Thailand tuh dulu kan koi ya, koi. Cuman kesininya kemudian dikembangin di negeri kita. Ada jenis koi trat dengan koi ngon. Karena memang kalau koi pertama kali datang tuh dulu yang paling pertama kalau masuk ke Indonesia ini kan jenis koi yang memang lainnya manedeng ya. Terus kemudian nyusul nggak lama kemudian ada rombongannya Red Bull, terus ada Krurun. Saya sempat pelihara dulu yang lainnya Krurun teman-teman. Nah kesini kemudian berkembang jenis-jenis ayam turunan dari koi yang udah memang blasteran dari koi ya. Seperti yang di depan ini koi trat, ataupun saya punya beberapa juga koi ngon. Yang memang agak susah ya itu untuk dapetin hasil yang memang ideal. Karena nanti kalau kita ngadain cross breeding atau kawin silang, itu tingkat keberhasilannya ada kombinasi daripada orang tuanya itu sekitar 10-15% cuman gitu. Yang lainnya juga produknya produk gagal. Nah sekarang saya sih mau ngobrol dikit tentang hobi ayam-ayam yang jenis koi. Seperti ayam teman-teman yang tahu kan, kalau jenis koi memang identiknya dengan yang namanya brakot ya, gitu kan, cabut bulu. Itu jenis-jenis koi dan turunannya. Begitupun juga turunannya. Jadi teman-teman kalau mau transaksi beli jenis-jenis koi dan turunannya, jangan kemudian nuruti promosi pembelinya. Harus teman-teman lihat video abarannya ya. Harus punya itu teman-teman. Dan satu yang paling kritis itu kadang-kadang ayam-ayam jenis koi kayak gini, ayam-ayam BK silangan koi yang gagal tuh yang ya lebih cenderung mainnya ke BK. Artinya di sini juga produk gagal gitu kan. Ketika diabar teman-teman dengan jenis-jenis yang dia cabut punggung, itu ada suatu kondisi yang namanya kesetrum istilahnya kalau orang-orang sini. Kesetrum itu apa? Ayam yang tadinya juga nggak ada cabut punggungnya, nggak ada yang namanya patok punggung gitu kan, tiba-tiba dia ketika ngelawan kesulitan ketemu ayam-ayam yang koi yang full patok punggung, dia nanti ngikut-ngikut gitu kan, walaupun dasarnya dia nggak ada. Nanti kalau diketemuin sama ayam yang BK yang jenisnya nggak patok punggung, dia sama mainnya kayak BK biasa gitu kan. Nah itu ada yang namanya setrum ya teman-teman. Saya sering berapa kali itu jadi ayam saya yang memang mainnya polanya BK, tapi kemudian saya ketemuin sama koi-koi saya dan dia kesulitan, tahu-tahu mirip dia, nanti dia juga kadang-kadang ngikut gitu kan, kayak berakot-berakot gitu. Cuman pada dasarnya dia kalau lawan ayam lain enggak. Nah itu yang perlu hati-hati ya teman-teman. Itu untuk jenis-jenis yang kayak gini kritis ya teman-teman. Tapi yang pertama adalah tes-tesan ya teman-teman. Jadi kalau mau aman ya beli itu, kalau lihat tuh di salah satunya di Telegram tuh teman-teman. Cuman di Telegram kan banyak yang impor. Kalau saya lihat juga sparringnya itu ayam-ayam yang udah dikondisikan lemah gitu kan. Teman-teman bisa lihat lah kalau teman-teman yang aktif di Telegram. Jadi ya nggak ketara pasti, ibaratnya orang ketemunya sansak kan, nggak ngelawan gitu kan. Makanya kalau mau yang bagus ya memang kemudian dikondisikan lawannya
baringnya itu ayam-ayam yang juga memang ayam-ayam yang waras, yang sehat gitu kan. Jangan kemudian ayam-ayam yang sudah dikondisikan. Kalau saya lihat di Telegram banyak yang diperjualbelikan, yang impor dari Thai juga banyak-banyak sparringnya itu udah dikondisikan gitu kan, yang memang udah nggak berdaya gitu kan. Jadi itu nggak bisa jadi barometer ya teman-teman. Dan kalau ngomong tentang koi juga, kalau ternakan yang ada di negeri kita sini juga udah banyak sih yang lumayan ya teman-teman. Apalagi kalau yang di sini ini udah cross-crossan sama BK, tinggal kita pilih pinter-pinter milihnya ya teman-teman. Kalau pinter milihnya dapat yang bagus kita akan teman-teman. Pinter milihnya seperti apa? Yaitu ayamnya yang postur-posturnya udah gede gitu kan. Postur-posturnya BK, postur-posturnya mangon yang udah kokoh gitu kan. Tapi polanya masih koi gitu, mix koi. Contohnya kalau koi ngon sama koi trat dia harus double ya. Nggak cuman ke arah badan-badan tapi arah kepala juga gitu kan. Kalau koi kan cuman full, dia full ke punggung ya, patuk punggung, cabut bulu, nggak ada. Nah ini jenis-jenis apa, koi ngon tuh, koi trat ini. Trat dia nggak besar-besar amat sih, karena kesulitannya memang ayam kayak gini kan kita bisa dapetinnya kayak gini pakai betinanya yang koi ya. Kalau betinanya BK soalnya anaknya bisa besar-besar gitu kan, kita bisa milih. Cuman nanti polanya mainnya nyelonong jauh ya, beda. Ini saya jenis-jenis koi trat, dia mirip sama ayam BK warna-warnanya gitu kan, biasa itu kan tuh. Nah yang kayak gini kan susah nih, harus teman-teman harus tahu full video ya, mungkin kurang lebih 10 menit ya cukup gitu kan. 10 menit dan itu pun masih rawan. Kita juga kadang-kadang masih bisa dibohongin tuh sama orang gitu kan ya. Contohnya ada kasus yang namanya tadi itu kesetrum itu, berapa kali loh saya nyoba ayam tetangga, ayam temen yang memang kemudian asal usulnya nggak ada cabut punggungnya, nggak ada cabut bulu gitu kan, tapi kemudian ketika dibrengin sama ayam saya kesulitan, dia lama-lama ngikut teman-teman. Itu harus hati-hati ya teman-teman. Nanti udah dibawa pulang, kita transaksi beli, loh kok mainnya ayam BK biasa gitu kan. Walaupun dia nggak pinter nanti ayamnya gitu kan, main yang kayak gitu, tapi dia bisa nanti kesetrum tuh namanya teman-teman. Hati-hati ya itu teman-teman. Jadi ayam yang dasarnya BK biasa gitu kan, cuman mungkin ada turunan-turunan pakoi produk gagal gitu kan, dia kalau posisi kesulitan dia bisa ketemu koi, dia nanti polanya mirip-mirip koi gitu kan. Nah, tapi dia pada dasarnya nggak main kayak gitu, bukan polanya kayak gitu. Nah ini teman-teman obrolan kita biasa, obrolan sore ya, cuman sekedar obrolan penghobi pinggiran teman-teman. Nah ini, nah kalau ke Jogja boleh mampir deh rumah saya, bisa mancing nanti. Ini pinggiran Sungai Winongo namanya teman-teman. Ini dari arah Sleman sana sampai ke pantai selatan di Bantul Selatan teman-teman. Boleh mampir, saya punya beberapa koleksi, cuman memang nggak melihara banyak, cuman untuk ngabisin sisa makanan yang saya makan gitu teman-teman. Ada beberapa sih yang mulai ngerem, yang khusus ya, tapi saya pakainya memang koi trat sama koi ngon. Kalau yang di rumah ini koi trat semua rata-rata. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung dari Bantul, Yogyakarta. Yuk matur nuwun.